Oke, halo sebelumnya. Bingung deh mau cerita apa. Oh ya, di video kali ini aku bakalan berbagi atau sharing atau menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengembangkan aura dan kepribadian yang kuat. Aku di sini bukan menggurui atau apa, cuman aku di sini cuma bakalan sharing dan kita belajar bareng-bareng. Nah, menurut di sini aku ngebaca dari Quora. Nah, kalau kalian yang suka banget sering scroll dan ngebaca Quora pasti tau lah. Nah, di sini ini tuh menurut M. Hamzah Nasir dan diterjemahkan oleh Windy Septiana Dewi. Nah, di sini aku bakalan ngebacain dan nge-sharing ke kalian. Mungkin kalau ada masukan atau ada sedikit persepsi dari kalian yang berbeda, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, di sini aku bakalan ngebagi aja ya. Dan yang pertama, ada 20 cara bagaimana sih kita mengembangkan aura dan kepribadian yang kuat dari diri kita sendiri. Dan di sini tuh ada 20 poin yang bakalan dibagikan. Yang pertama, jangan banyak bicara, bicaralah jika dibutuhkan. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang pintar itu kan biasanya juga jarang berbicara ya, tapi mereka tuh kayak kalau mau ngomong apapun itu harus dipikirkan dulu gitu, baru dia berbicara jika memang dia dibutuhkan gitu kan. Yang pertama itu. Dan yang kedua, berbicara secara perlahan dan tersenyum saat berbicara. Nah, yang berbicara secara perlahan itu yang artinya berarti kita menjelaskan secara detail dan berbicara apa yang seharusnya kita bicarakan gitu, dan to the point gitulah ya. Dan jangan lupa tersenyum saat kita berbicara, itu akan menambahkan aura positif gitu ya. Terus yang ketiga, poin yang ketiga yaitu jangan banyak berbicara. Ini penting. Sedikit tertawa akan menjaga kehormatan dirimu. Banyak tertawa mengakibatkan kamu kehilangan kehormatan dan juga kesan yang baik. Jadi kalau beberapa orang yang berwibawa itu kayak kamu pasti amatin deh, orang-orang yang berwibawa tuh kebanyakan dia bakalan tersenyum. Ya udah sebutuhnya aja, seperlunya aja. Memang kalau memang harus kita tersenyum untuk menunjukkan kita care, sopan gitu. Nah, itu juga poin yang ketiga. Terus yang keempat itu ada di percaya dirilah. Nah, poin keempat itu ada percaya dirilah. Ini mungkin saran yang class. Saya akan menjelaskannya. Pertama, jika topik sedang didiskusikan, jangan hanya ingin terlihat sebagai seseorang yang percaya diri. Orang cukup pintar untuk mengetahui jika percaya diri itu palsu. Agar dapat membicarakan topiknya, bacalah berita blogs, mengetahui tren politik, teknologi, dan atau apapun yang kamu minati. Ketika berdiskusi, akui pendapat orang lain dan jangan mengkritisi secara langsung. Nah, di sini berarti kalian harus menambah wawasan. Dengan wawasan yang luas atau banyak membaca, itu tuh bakalan menambah percaya diri kalian untuk mengobrol dengan lawan bicara kalian, sehingga kalian tuh udah punya gitu bahan apa sih yang bakalan kita omongin, apa sih, gimana sih cara menanggapi lawan bicara kita, dan kita tuh ngerti gitu loh ya, karena kita udah pernah membaca atau pernah mengetahui atau pernah mengalaminya sendiri gitu ya kan. Nah, poin yang kelima itu jangan mencondongkan tubuh ke depan saat berdiri, berdirilah dengan tegak. Artinya ya udah, dari percaya diri kita tadi, kita tuh saat berbicara atau ketemu dengan lawan bicara kita tuh ya udah fine, percaya diri gitu, tegak gitu kan. Nah, itu juga poin yang kelima. Sekarang ke poin yang keenam. Poin keenam yaitu pertahankan kontak mata saat sedang berbicara. Ini harus dilatih. Nah, gimana sih cara kita nah, poin yang keenam tadi kan pertahankan kontak mata. Jadi kalau kita ngobrol sama orang
itu usahakan kita harus tatap tuh mata rawan bicara kita. Nah itu tuh menandakan kalau kita juga menghargai orang tersebut, kita juga menghargai lah ya. Itu cara kita untuk lawan bicara ini bakalan jujur nggak sih kalau ngobrol gitu kan. Kita dari kontak mata tersebut kita bisa mengetahui nih orang seperti apa gitu kan. Jadi kita ngetatap matanya, jangan lupa. Itu tanda kita juga menghargai seseorang tersebut dan kita mendengarkan lawan bicara tersebut gitu. Poin yang ketujuh, ketika dibutuhkan untuk membuat keputusan, jadilah yang terbaik. Nah, di sini jadilah yang terbaik itu artinya kalian harus mengerti dan memahami kondisi apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana sih cara kita menempatkan diri untuk memberi keputusan tersebut yang terbaik gitu. Jadi nggak ngehakimin salah satu di antara mereka. Jadi kita gimana ya? Gitu ya. Jadi kita iya. Terus yang ke-8, poin yang ke-8 yaitu memiliki semangat untuk ekstrakurikuler dan jadilah yang terbaik. Seperti olahraga, permainan dan lain-lain. Oke, di sini berarti jadilah semangat. Berarti menebar, kita bawa positif vibes, positif dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Positif dari dalam diri kita sendiri seperti produktif kesehariannya, kita menyenangi menekuni olahraga, permainan atau hal-hal yang membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Itu positif dari dalam diri kita sendiri, oke? Dan yang ke-9, ingat, fokus adalah kunci. Jadilah orang yang fokus. Ini tidaklah mudah dan membutuhkan latihan juga konsistennya. Artinya, apapun yang kalian saat ini sedang tekuni, jadilah fokus. Fokus aja dulu. Apa sih kalian, contohnya ngebuat video YouTube gini ya. Nah, kita juga harus fokus dan tujuan kita apa sih kenapa sih kita dari awal tuh mulai dulu. Nah, kalau kalian mulai dari awal dulu itu tujuan kalian mulai ngebuat YouTube tuh apa gitu. Untuk kalian berbagi atau untuk kalian kesenangan aja. Ya fokus aja gitu. Tekunin gitu, telatenin. Nah, fokus itu ya, fokus. Yang 10, latihlah untuk memiliki humor yang baik, tapi jangan terlalu banyak membuat guyonan. Tetap serius namun tidak berlebihan. Humor yang baik juga cukup penting. Oke, berarti di sini kita nggak perlu monoton gitu ya. Nggak perlu monoton, kita itu harus serius terus gitu. Nggak harus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus dikasih guyonan atau humor gitu. Kalau kalian suka sesuatu yang sekiranya lucu nih, jadi jangan yang ngeboringin juga gitu kan. Terus yang ke-11, ingat, menjadi serius adalah keahlian diri. Fokus untuk membantu kamu agar tetap serius, terlihat serius, dapat meningkatkan kesan yang baik. Jadi kalau tadi tuh kita juga harus guyonan, jangan lupa nih serius juga harus. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri gitu ya, menempatkan diri kapan sih kita harus serius dan kapan saatnya kita harus tertawa atau membuat luconan dan seperti itu. Jadi tahu tempatnya seperti itulah. Dan yang ke-12, ketika salaman lakukan dengan kuat. Nah, biasanya perempuan tuh ingin terlihat lembut gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau salaman yang kuat itu tuh kayak menandakan kalau jiwa kita tuh penuh ambisi atau kita tuh penuh dengan apa ya, ya jiwa yang ambisnya gede gitu ya. Terus yang ke-13, ingat tata bahasa yang baik adalah seksi gitu. Mungkin dari cara kita berbicara atau ngomong dengan alur yang pasti, jadi kalau diajakin ngobrol tuh nggak ngalor ngidul, jelas gitu lah ya, jelas kita tuh ngobrolin apa dan bahasanya juga baik dan dapat dimengerti sama lawan bicara kita gitu. Jadi jangan slometan gitulah intinya. Nah, yang ke-14, jadilah semangat dan positif di waktu yang sama. Jadi selain kita harus produktif, kita tuh harus juga semangat. Jadi
kita produktif tapi juga harus semangat. Tujuannya sih apa sih? Untuk apa sih? Nah, dengan tujuan yang ingin kita capai harus dibarengi dengan semangat gitu loh ya. Terus yang ke-15, ini penting, pertahankan sifat cool kamu di setiap situasi dan jadilah cerdas secara emosional. Jadi di sini tuh kalian tadi balik lagi ke kalian harus jaga image, bukan jaga image sih. Cool dalam artian di sini tuh ngerti gitu loh, ngerti kalian kapan harus berbicara dan kapan kalian harus ngomong atau berbicara tersebut menanggapi seseorang dan kapan kalian harus lelucon. Jadi ngerti, jadi jaga sikap gitulah ya, jaga image gitu. Jadi harus cool, stay cool aja, kalem aja dulu. Kalau ngedengerin teman cerita, dengerin aja dulu gitu ya, dengerin baru kalau memang seperlunya kalian harus ngomong, tapi kalian udah pernah ngebaca atau pernah pengalaman dalam hal tersebut, kalian tuh punya bahasa yang kuat gitu loh, bahasa yang berat untuk kalian obrolkan gitu. Kalau memang kalian gak tahu, ya udah diem aja. Maksudnya dalam artian, mungkin ini yang aku belum pernah, jadi aku pengalaman nih, jadi cerita temen gitu kan. Terus yang ke-16, ingat, sikap membentuk seorang pria adalah etika adalah segalanya. Jadi nggak cuma pria ya di sini tuh, etika itu nomor 1 gitu. Kalau kalian pinter tapi etika kalian 0 gitu, kalian juga nggak akan dihargai orang lain gitu. Jadi kalau kan bahasanya gini ya, kalau kita mau dihargai orang lain, ya hargai dulu orang lain tersebut gitu kan. Nah itu juga termasuk dari etika ke lawan bicara, ke orang lain. Jadi jaga etika kita gitu. Yang 17, ini berpakaian yang longgar atau berpakaian yang gimana ya, rapi gitu. Kalau berpakaian dengan, mohon maaf nih ya, pakaiannya yang ketat atau apa gitu kan, itu ya balik lagi sih ke selera orang lain. Cuman kebanyakan orang yang berwibawa atau yang gimana ya, gitulah, apa sih, jadi di apa ya, dibalikin lagi ke diri kita sendiri lagi. Kita lagi di mana sih, lagi ngobrol sama siapa sih, lagi di acara apa sih. Jadi kita bisa membawa diri kita di lingkungan tersebut gitu. Jangan sampai di lingkungan tersebut kita tuh jadi rendah karena kita karena penampilan kita gitu ya. Nah, yang ke-18, satu hal yang penting, kembangkan kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Berdasarkan Dale Carnegie, percakapan terbaik adalah ia yang tidak banyak berbicara namun banyak mendengarkan orang lain. Nah, di sini kita balik lagi ke tadi, poin yang tadi, nggak usah banyak bicara, dengerin aja dulu kalau kawan kita ngobrol, ngomongin apa. Memang kalau kita memang tahu, coba dengerin dulu. Mungkin dari teman kalian punya persepsi yang berbeda lagi atau cara pandang mereka yang membuat kalian jadi lebih banyak ngerti wawasan gitu ya. Menurut dia tuh segi A gitu, kalau menurut kita segi B, ya sudah, itu namanya toleransi gitu kan. Yang 19, banyak baca buku. Satu pola umum pada orang sukses adalah mereka yang banyak membaca buku. Jadi kalau kita ingin bisa banyak ngobrol atau ngobrol dengan wawasan yang berat, maksudnya obrolannya tuh berdamage, bukan berdamage ya, obrolannya tuh punya nilai gitu ya. Nah itu tuh kita udah punya landasan kuat, kita udah pernah baca buku ini sih, iya berarti bener kata si mbak ini, ya udah kita simpan gitu ya. Berarti mbak ini ngerti gitu. Kalau menurut mbak yang lain atau orang lain itu tuh berbeda persepsi, ya sudah, nggak apa-apa. Itu variasi dari orang lain gitu kan. Yang terakhir, ingat, kegagalan tidak dapat dihindari. Tidak menyerah adalah suatu kunci, jangan menyerah. Jadi di sini itu nggak ada ya kata orang tuh nggak pernah gagal, itu kayaknya nggak ada gitu. Ya sudah, kita terima, mungkin ini lagi fasenya kita gagal gitu. Kayak setelah ada hujan tuh pasti ada pelangi gitu kan.
ya sudah sih, kalau kita lagi sedih, oh ya udah nikmatin aja hari ini kita sedih. Pasti kan setelah kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan yang lain gitu kan. Jadi ya mungkin kalau kita lagi gagal, coba lagi, bakalan ada lagi. Mungkin di titik atau di kunci yang lain nanti bakalan berhasil begitu. Nah, itu adalah 20 cara bagaimana mengembangkan aura dan kepribadian yang kuat. Itu dari beberapa salah satu penulis yang ada di Quora, dan kalian boleh juga nge-share atau kita berbagi dan belajar bareng-bareng. Mungkin kalian bisa mendengarkan cerita ini, dan untuk kalian yang sedang tidak semangat, ayo kita bareng-bareng. Kita nggak cuma sendirian kok, jadi kita berbagi. Oke, see you.